Hamdan lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Maka yang saya hormati orang tua kita bersama, Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafidh, Rais Surya PWNU Provinsi Bali. Yang saya hormati orang tua kita bersama, Kiai Haji Samsul Hadi, Wakil Ketua Tanfidhiyah PWNU Provinsi Bali. Kebanggaan kita bersama Ketua PCNU Denpasar, orang tua kita bersama Kiai Haji Muhammad Suryadi Al-Kediri Al-Bali. Kebanggaan kita bersama Nak Agung Lurah Agung Penglisir Puri Gerenceng, Mustasar PCNU Kota Denpasar Bapak Haji Wikondo, Kiai Haji Ahmad Jayadi Fawaid, Mustasar PCNU Kota Denpasar, dan seluruh pengurus PCNU Denpasar yang hari ini hadir, para pengurus muslimat PCNU Denpasar, para pengurus PCNU Denpasar, MWCNU Denpasar, para ketua-ketua lembaga, ketua-ketua Banom, juga PWI Provinsi Bali dan PWI Denpasar. Pembicara kita Tubagus Moki Nurfadil Satya Tirtayasa yang telah begitu lugas di dalam bagaimana memberikan wawasan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini di Jawa kebanyakan turunan dari Bali. Maka ketika orang-orang Jawa ini ada di Bali ini, berarti ini bukan sebagai pendatang, tetapi sebagai cucu yang kembali ke daerah leluhurnya. Juga pembicara kedua tadi, Kiai Alwi Al-Bantani. Ini mudah-mudahan bapaknya bukan Ubedillah ini. Para ibu, para bapak, para tulur-tulur sekalian, ajaran agama Islam tidak mengenal yang namanya kemuliaan berdasarkan nasab. Ini catatan yang perlu untuk dimasukkan dalam relung sanubari setiap kita, bahwa di dalam Islam tidak ada kemuliaan berdasarkan keturunan. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling bertakwa kepada Tuhan. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling takut kepada Allah. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ ada kaitan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Walaupun yang namanya manusia di hadapan Allah adalah sama, semuanya mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan seluruh anak Adam.
manusia. Tetapi dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah ada sebuah ajaran mahabbah ahli baitin nabi, mencintai ahli bait nabi dan mencintai para sahabat. Kalau Syiah, dia hanya mencintai ahli baitnya nabi. Banyak di antara mereka yang mencaci maki para sahabat. Dari saudara kita yang Wahabi, mereka lebih mencintai sahabat dan banyak yang merendahkan para ahli bait Nabi. Siapa ahli bait Nabi? Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. 5 orang ahli bait ini menjadi target. Ke Nabi nggak mau, ke Nabi nggak berani, tapi ke Sayyidina Ali mereka berani, ke Sayyidina Hasan mereka berani, ke Sayyidina Husain mereka berani mencaci. Kemudian dari golongan Syiah, kepada sahabat Abu Bakar mereka mencaci, kepada sahabat Umar mereka mencaci, kepada sahabat Utsman mereka mencaci, kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah mereka mencaci. Kita ahli sunnah wal jamaah, keluarga Nabi, ahli bait Nabi ini, tidak ada satupun ajaran dari kita ahli sunnah wal jamaah an-Nahdiyah yang berani untuk berkata jelek tentang Sayyidina Ali, yang berani berkata jelek tentang Sayyidatuna Fatimah, yang berani berkata jelek tentang Sayyiduna Hasan, yang berani berkata jelek tentang Sayyidina Husain. Begitu pula Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak ada satupun yang berani untuk mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, hatta Muawiyah radhiyallahu anhu. Sayyiduna Muawiyah berbeda politik dengan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, tapi kita ajarannya wa ma jara bainas sahabi naskutu. Apa saja yang masa lalu dalam sejarah terjadi antara para sahabat-sahabat Nabi, antara Muawiyah dan Sayyiduna Ali, antara Imam Hasan dan Muawiyah, antara Husain dan Yazid bin Muawiyah, semuanya kita tidak berani menyalahkan. Kenapa? Ini adalah adab dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan kemudian ajaran yang kedua adalah, walaupun tidak ada dalilnya untuk mencintai keturunan ahli bait. Kalau ahli bait keturunan mencintai ahli bait ada dalilnya. Wa ma as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Salah satu tafsirannya adalah Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Jangan sampai berani membenci ahli bait ini. Keturunan tidak ada dalilnya. Tapi walaupun tidak ada dalilnya mencintai keturunan ahli bait, dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ada sebuah klausul, postulat, wa nuhibbu ahla baiti Rasulillah wa dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah. Wa kadzalika nuhibbu jami'a ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah bedanya kita antara Syiah, Wahabi, di tengah-tengah NU. Syiah, Wahabi, di tengah-tengah NU. Kalau Syiah sedang ngalem-ngalem kita, jangan percaya. Itu pasti digunakan untuk nyerang Wahabi. Kalau Wahabi lagi ngalem-ngalem kita, jangan percaya. Pasti itu digunakan untuk nyerang Syiah. NU itu ibarat laki-laki yang punya 2 istri. Betul apa tidak? Di sini panas, di sini panas. Man lahu zaujatani
kana baina naraini. Siapa orang yang punya dua istri, maka dia bagaikan ada di antara dua api. Kesini panas, kesini bagaimana dia supaya tidak menjadi es sehingga meleleh? Dia harus bisa kesini oke, kesini juga oke. Inilah Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama itu moderat. Apa? Moderat itu kesini tidak mau bermusuhan, kesini juga tidak mau bermusuhan. Dari mana konsep wasatiyah Nahdlatul Ulama? Dari Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bahwa umat Islam ini adalah ummatan wasata. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang moderat. Tidak seperti orang Kristen, tidak seperti orang Yahudi, tapi moderat. Di dalam ajarannya pun moderat. Maka wasatiyah, moderatisme Islam NU, Islam Nusantara adalah Islam yang betul-betul sesuai dengan ajaran Al-Quran. Lalu ketika ada klausul bahwa kita juga mencintai keturunan ahli bait, bukan ahli bait. Jadi hadis-hadis tentang ahli bait, siapa yang membenci ahli baitku maka dia seorang munafik, itu bukan untuk keturunan ahli bait, tapi untuk Ali, Hasan, Husain dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Tidak ada dalil khusus yang menyatakan orang yang membenci keturunan daripada ahli bait itu mendapat celaka. Tidak ada. Begitu pula tidak ada dalil khusus yang menyatakan kewajiban mencintai keturunan Nabi. Tidak ada. Yang ada adalah mencintai ahli baitnya Nabi. Siapa? Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Maka ketika corona, kita diajarkan di Nahdlatul Ulama oleh Abuya Muhtadi berwasilah agar tidak kena corona dengan bertawasul, memohon kepada Allah dengan perantara Sayyidina Muhammad, Sayyidina Fatimah, Hasan dan Husain. Ya Imam Ali wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utfi biha arral waba ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Bareng-bareng. Li khamsatun utfi biha haral waba ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Li khamsatun, aku punya 5 orang, utfi biha, yang dengannya aku padamkan harral wabail hatimah, penyakit corona yang ganas. Siapa dia? Al-Mustafa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Murtada, man huwa al Murtada? Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Wabnahuma, dan anak keduanya siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wal Fatimah,
dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha al-Batul. Ini tidak boleh ada satupun orang yang berani atau boleh berkata jelek terhadap ahlu baitin Nabi. Yang diriwayatkan di dalam hadis Ibni Abi Salamah, anaknya Abi Salamah. Abi Salamah nanti wafat, nanti istrinya dinikah oleh Rasulullah, namanya Ummu Salamah. Dia punya anak, anaknya yang meriwayatkan hadis bahwa ketika Rasulullah gilir ke rumah ibuku, Rasulullah panggil Fatimah, Rasulullah panggil Hasan, Rasulullah panggil Husain, Rasulullah panggil Ali, kemudian ditaruh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah di depannya, Sayyidina Ali ditaruh di belakangnya, kemudian ditutupi dengan sorban. Kemudian Rasulullah berkata, haulai ahlu baiti adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Mereka inilah ya Allah sebagai ahli baitku. Hada nasun sarihun la yuraddu. Bahwa ahli bait Nabi adalah Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Nah, kemudian keturunannya yang asli ya, ini turunan asli. Keturunan asli itu masuk ahli baitnya hanya fi babiz zakati wa babid du'a. Dalam bab zakat masuk siapa orang yang mengaku keturunan Sayyidina Muhammad SAW hari ini, la yudfa'u lahumuz zakat, tidak boleh dikasih zakat. Wa du'a, dan masuk pada bab doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alihi ini wa fi riwayatin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada hadisnya. Maka dzurriyyah masuk ke dalam ahli fi babid du'ai la fi babil fadailil lati waradat fil ahadis. Tidak masuk. Tetapi walau tidak masuk dalam ahli sunnah wal jamaah, kita dianjurkan. Dianjurkan itu berarti tidak ada dalil khusus sebenarnya. Dianjurkan kita mencintai keturunan. Nah, kalau dianjurkan berarti ada yata'allaku hadan nasabus syarif bi al-aqidah. Karena masuknya cinta kepada ahli bait itu bukan bab fikih, adanya di bab akidah. Coba lihat akidah at-tahawiyah ahli sunnah wal jamaah, itu adanya di situ. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai turun Nabi, ya namanya mengaku boleh-boleh saja. Namanya mengaku, mengaku itu adalah information, al-khabar. Al-khabaru mahtamala sidqa wal kadhiba. Berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya, kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa ida waradatil illatul qadihah, kecuali telah datang elat yang mencederai. Nah, ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah. Sudah ada 4 illat yang membatalkan dia. 1, dari sisi ilmu nasab tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa
Di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad kelima dicatat. Nah, ketika di abad kelima ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Lah orang kitab banyak begitu, kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad keempat, silsilatil alawiyah, abad kelima, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, kemudian di abad ke-6, As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7, Al-Fahri, Al-Asili, di abad ke-8, As-Sabatul Musal, di abad ke-9, Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada. Pokoknya teu aya. Cek orang Bandung nama. Teu aya iku ora ono. Ora ono. Ya kalau nggak ada ya gimana lagi? Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab karena dia ulama besar, Pak. Jadi Ali As-Sakran ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga. Bapaknya punya murid-murid. Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan apa namanya itu penjelasan dari gurunya. Namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai, ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai. Ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan nasab ini. Semuanya di abad ke-9. Sampai sekarang surah wal istifadah populer. Sampai ratusan kitab, Pak. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8. Diam aja. Abad 7 makin diam. Abad 6 mana? Makin diam. Abad 5 mana? Makin diam. Apalagi abad 4. Abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Kalau tadi misalnya saya mengaku Udayana, itu bisa diverifikasi di dalam setiap masa. Betul tidak yang namanya Air Langga itu turunan daripada Prabu Udayana? Betul tidak
Ken Arok Singosari keturunan dari Airlangga. Betul tidak? Prabu Hayam Wuruk keturunan dari Ken Arok. Itu semuanya ada datanya, Pak. Betul tidak kerajaan Demak keturunan Majapahit? Betul tidak kerajaan Cirebon keturunan Demak? Betul tidak kerajaan Banten turunan Demak? Itu diverifikasi. Kalau terbukti sah, berarti waktu di Denpasar di rumahnya Yai Suryadi ketika Tubagus Mogi mengatakan bahwa dia darah Bali soheh. Kalau dicari manuskripnya ternyata ini bohong, ternyata yang namanya Airlangga itu hanya anak tiri daripada keturunan Udayana, maka nasab ini disebut nasabun batilun mauduun mardudun mungkotiun. Begitu. Silakan antara yang mulia anak agung dengan saya dites DNA. Kalau beda agama takdir tuh mah, tapi persaudaraan satu darah tidak bisa dipisahkan. Saya berani jamin ada kesamaan kakek bersama di atasnya dengan saya. Lihat, gantengnya aja sama. Ada family matching itu di situ. Nih, orang Kediri, saya tanya dari mana? Dari Kediri. Yai Suryadi masih ngomong dari Kediri aja. Padahal dia ada darah Balinya. Udah sih jangan ngomong-ngomong Kediri lagi, orang Bali gitu. Lah orang turunan Udayana masih ngomong-ngomong dari Kediri, dapat duitnya dari Bali. Maka saya sudah ngomong sama Tubagus Mogi, nanti kita akan berusaha mengumpulkan data-data dari arsip nasional. Kita akan bikin nasab Nusantara. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Suku boleh berbeda, agama boleh berbeda, tapi kita memiliki luhur yang sama, leluhur Nusantara. Ini yang akan kita lakukan masa depan. Kenapa? Menghadapi bagaimana sekarang ada upaya-upaya orang bukan orang Nusantara ingin menguasai Nusantara dengan membelokkan sejarah-sejarah Nusantara. Perjuangan-perjuangan orang-orang Nusantara diklaim sebagai perjuangan dia. Penyebaran nilai-nilai moral bangsa Indonesia diklaim oleh mereka. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana? Keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Ya. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah, kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air. Banyak yang menyaksikan. Terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh. Syekh Alawi Al-Bantani, Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karomah, menulis keramat para wali. Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramatnya nggak ada tapi dibohong-bohong. Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar
di jet pamnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Ba'lawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kejadiannya tidak ada, tapi ditulis-tulis Mi'raj 70 kali. Ditulis-tulis bahwa dia baca salam kepada Rasulullah, tidak berhenti baca salamnya kecuali dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya teliti, namanya Ali Qoli Qosam. Jangankan dia berkeramat, orangnya saja aya. Ora ono, namanya saja tidak ada. Dari mana sih ngomong orangnya tidak ada? Kalau Ki Alawi tadi itu kereng karena babnya rijalul hadis. Kereng, tahu kereng? Ketat dia itu, keras ketat. Jadi Ahmad bin Isanya aja dianggap tidak ada. Kenapa Ahmad bin Isanya dianggap tidak ada? Karena Ahmad bin Isa ditulis oleh Ba'lawi sekarang katanya seorang muhaddis. Seorang perawi hadis. Kalau ditulis perawi hadis, harusnya namanya sudah ada di kitab Rijalul Hadis. Kiai Alawi sudah meneliti seluruh kitab Rijalul Hadis, tidak ada namanya Ahmad bin Isa. Maka dia katakan Ahmad bin Isa jangankan meriwayatkan hadis, orangnya saja tidak ada. Kenapa? Beliau standarnya ilmu hadis. Kalau saya standarnya ilmu nasab. Dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian dari sejarah, maka kitab yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa itu menyatakan apa? Apakah dia ada ataukah tidak ada? Walau bukan kitab sezaman, tapi yang paling dekat ditemukan yaitu kitab Tahdhibul Ansab 435 Hijriah. Dia wafat 345, tapi kemudian 100 tahun kemudian ada yang mencatat namanya. Nah, ini di dalam ilmu sejarah bisa kita ambil karena apa? Tidak ada yang mencederai dia, tidak ada yang menolak kitab sebelum dia. Kalau ada kitab yang menolak Tahdhibul Ansab bahwa Isa al-Arad, Isa bin Muhammad An-Nakib tidak ada nama anaknya Ahmad bin Isa, maka ini rungkatnya bukan dari Ubaid, rungkatnya dari Ahmad bin Isa. Dan sudah ada penelitian di Mekah, Ahmad bin Isa ini memang nasabnya juga batal. Tetapi saya kasihan kalau terlalu banyak yang batal-batal. Udah nggak apa-apa dah, karena ada walaupun jaraknya 100 tahun dari masa wafatnya Ahmad bin Isa, kita temukan kitabnya namanya Tahdhibul Ansab. Tahdhibul Ansab menyatakan Isa punya anak namanya Ahmad, maka kita pegang bahwa memang Isa punya anak Ahmad. Walaupun tidak ada sebelumnya kitab yang sejaman yang menyatakan itu. Kenapa? Kasihan. Karena kalau ini pun kita tolak, jaraknya lebih panjang lagi keterputusan nasab Ba'lawi ini. Kita hitung dari 345 ini kita hilangkan sampai ke ayahnya Muhammad An-Nakib dihitungnya. Kapan Muhammad An-Nakib itu wafat, di situ kita hitung keterputusan. Begitulah ilmu sejarah dan ilmu nasab bekerja untuk mengisbat nasab. Tidak ada kitab nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubaid. Karena kita sudah mengakui secara lemah pun bahwa Ahmad bin Isa ini ada, maka kita kemudian mencari dia punya anak berapa. Dia punya anak 3, Muhammad, Ali, Husain. Kitab ini 550 tahun mengatakan yang sama, anaknya 3, Muhammad, Ali, Husain. Baru di tahun 895 Hijriah, Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi mengarang kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Di sini dia bilang anaknya Ubaid ini bagian daripada anaknya Ahmad bin Isa. Begitu ceritanya. Itu dari ilmu nasab, ilmu sejarah.
ilmu sejarah, kitab sejarah ditulis sejak abad ketiga Hijriah. Abad kedua, Nasabu Quraisy, Tarikh Baghdad, kemudian di sekitar Yaman itu ada Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ada Tabaqat Sulaha'il Yaman, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada Musallam Al-Lahaji, ada kitab Mir'atul Jinan. Semuanya tidak mencatat keluarga Ba'alawi Abdurrahman Segaf sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baru ada setelah abad 9. Kalau dari abad 9 sampai sekarang 170 kitab pun ada. Tetapi dalam kaidah ilmu nasab, la yuhtaju bikasratil masadiri idza kana asluha min marji'in wahidin. Tidak dijadikan hujjah kitab-kitab yang banyak itu apabila kembalinya kepada satu referensi, Al-Burqatul Musyiqah. Jadi banyaknya kitab kemudian yang menyebutkan itu tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa nasab mereka sahih. Tidak bisa. Apalagi bukan kitab nasab. Sedangkan tidak ada kitab nasab di abad 9 sampai bawah yang mencatat nama mereka. Yang ada itu kitab Tuhfatut Talib di abad 10. Kitab Tuhfatut Talib baru mencatat nama Alwi, Sohib Mirbat, Khali Qasam, Mpaki Muqaddam baru dicatat di abad 10 kitab nasabnya. Kalau bukan kitab nasab, Al-Burqatul Musyiqah, itu kitab tasawuf, itu di abad ke-9 Hijriah. Makanya Kiai Nur Ihya itu kereng juga. Kereng itu artinya pelit. Dia itu mengatakan putusnya 651 tahun. Kenapa? Karena kitab nasab yang pertama mengatakan itu ada di 966 Hijriah, kitab Tuhfatut Talib. Dihitung dari 345 Hijriah sampai ke 996 itu 651 tahun. Kalau saya orangnya loman, orangnya baik, enggak kereng kayak Kiai Alwi, enggak kereng kayak Kiai Nur Ihya. Kalau saya memadukan antara ilmu sejarah dan ilmu nasab, menurut ilmu nasab 651, menurut ilmu sejarah 550 tak. Saya ngambilnya yang kecil, putus 550 tahun. Kenapa? Kasihan. Kenapa kasihan? Karena ajaran Wali Songo penuh kasih sayang. Kasihan. Itu terlalu panjang nanti makin sedih kan. Begini aja udah marahnya luar biasa. Ini kita ngomongin putus 550 tahun aja marahnya beneran. Apalagi kita ngomong putusnya 650 tahun. Ketiga, dari ilmu DNA. Ini putus dari ilmu DNA. Bagaimana? Karena di dalam kitab Nasab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, karya daripada Syekh An-Nasabah Khalil bin Ibrahim Ad-Duailimi, itu sudah dikatakan haplogrupnya orang Arab itu J1. Lihat kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, sudah ada di sana Pak. Orang Arab, turunan-turunan Quraisy semuanya J1 kalau tes DNA. Kalau bukan J1, itu bukan orang Arab. Nah, bagaimana dia itu bisa menjadi keturunan Nabi kalau orang Arab aja bukan? Jadi masa depan nih Pak, hasil tes DNA kayak Ba'lawi ini nggak mungkin lagi dibahas dalam ilmu nasab dan ilmu sejarah tentang dia valid ataukah tidak. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1, oke, masuk dalam penelitian. Kenapa? Karena sudah ketahuan orang Arab, garis lurus laki-lakinya. Kalau misalnya
Haplogrupnya kayak Baklawi, G, golep. Kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Kenapa? Tidak ada kakek bersama antara Baklawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Kita ini punya kakek bersama. Saya Ki Alawi mengaku sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati, pakai mengaku. Itu bisa dibuktikan nanti dari tes DNA. Itu bagus mau tes DNA. Saya tes DNA. Ini tes DNA. Nanti kakek bersamanya ada nggak di 400 tahun? Kalau kakek bersamanya ada di 400 tahun, sah mengaku keturunan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin dan kita hari ini itu jaraknya 400 tahun atau 500 ya, 500 tahun. Kalau misalnya pas tes DNA Abdi ya jeung Ki Alawi pas di tes DNA kakek bersamanya 50.000 tahun, nggak mungkin ini keturunan daripada kami ini, salah satunya pasti ada yang salah dari keturunan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Sultan Hasanuddin ada kakek bersama yaitu 500 tahun. Itu cara bekerja ilmu DNA. Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, nggak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapi mundur pelan-pelan. Daripada masa depan malu, lebih baik sekarang mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu Ki Imad Dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami silahkan dah. Tuh, begitu aja udah. Karena kalau enggak begitu, semakin dia itu saya mau kemana enggak boleh. Saya mau kemana? Saya makin terkenal. Makin terkenal, makin banyak yang pengen. Ini udah undangan ceramah ke Kalimantan kemarin dari Malaysia, numpuk sekarang. Bikin sibuk saya juga ini. Ini yang angkat saya Baklawi. Semakin dia tidak percaya, semakin orang banyak percaya. Semakin dia punya buat-buat dalil-dalil palsu, manuskrip-manuskrip palsu, semakin orang cerdas-cerdas baca. Coba baca kitab buku Keabsahan Nasab Baklawi itu. Dia ngomong tidak ada dalil kitab sejaman, tapi dia bikin manuskrip palsu. Saya sudah tulis manuskrip palsu Baklawi versi Rumel Abbas. Bisa di-download. Bagaimana kepalsuannya itu? Dia bikin kitab tahun 1960. Seorang Baklawi bikin kitab tahun 1960, tapi ditulisnya di situ dibikin tahun 640 Hijriah. Dari mana eta Ki Imad nyaho bae cina eta palsu? Dari berbagai macam literatur tentang orang yang disebutkan itu. Pengarangnya katanya namanya Sa'duddin Az-Zifari. 640 Hijriah, katanya murid Faqih Muqaddam. Bagaimana dia jadi murid Faqih Muqaddam sedangkan Faqih Muqaddam teu aya jelema nage? Teu aya. Ini kita Nusantara ngomong Bali oke, ngomong Sunda oke, ngomong Jawa kita mah bisa. Ki Alawi ora bisa ngomong Jawa. Ana ning Pulau Jawa ora bisa ngomong Jawa. Usir ki wong ki. Kudu bisa ngomong Jawa. Ini ngomong Jawa nih kayak wong Jawa Osing. Jawa Osing, Jawa Banyumas, Tegal, Cirebon mirip karo Jawa ning Banten. Ning Banten iku Pak, ngomong Jawa 3 kabupaten yang paling banyak. Di kabupaten saya itu Tangerang, mayoritas Sunda, tapi ada 7 kabupaten yang bahasanya Jawa. Tapi Jawanya lucu. Dibawa ke Jawa Tengah, orang Jawa Tengah gak ngerti.
Saya ngomong Jawa, orang Jawa Tengah nggak ngerti. Ini sebenarnya siapa sih saya ini? Ngomong Sunda lama-lama nggak bisa saya. Ngomong Jawa, tapi ketika di Jawa Tengah, orang Jawa Tengah nggak ngerti juga bahasa Jawa saya. Katanya ada orang apa Maduranya, orang Madura ngomong saya nggak paham juga. Orang Bali ngomong, kalau lagi bahasa Indonesia saya paham. Orang Bali ngomong enak didengarnya kan. Ada getar-getarannya itu. Logat apa Bali itu. Logat Betawi. Indonesia ini beragam, dan Indonesia ini diciptakan dalam realitas keberagaman yang luar biasa, kekayaan alamnya dan kekayaan budaya dan peradabannya tidak boleh dikuasai selain oleh putra-putri Nusantara. Nahdlatul Ulama sebagai ajaran Wali Songo, pelembagaan ajaran-ajaran Wali Songo di masa lalu sekarang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU ketemu dengan orang Kristen itu biasa-biasa aja. Orang NU ketemu dengan orang saudara dari Bali, dari Hindu, dari Buddha, ya seperti saudara aja. Saya punya teman namanya Selamat, orang Magelang, dulu kuliah ilmu politik bareng. Saya mau berangkat haji kondangan, biasa kayak orang biasa aja. Nah, kenapa kita orang NU diajari tentang apa pluralitas sebagai sebuah keniscayaan bangsa Indonesia. Kita diajari toleransi, diajari saling asa, saling asih dan saling menyayangi. Jadi biasa. Coba orang Wahabi kalau misalnya duduk sini orang Kristen, sini dengan saudara dari Konghucu, dia ngegeter-geter. Saya masuk neraka ini, saya masuk neraka. Kayak neraka punya dia. Tapi orang NU itu Gus Dur, ya katanya siapa kira-kira yang masuk surga? Ya Romo Magnus Suseno juga diajak-ajak bercanda tentang akidah oleh Gus Dur. Kenapa? Karena klaim-klaim yang apa namanya tentang sesuatu yang ada di dalam nanti terserah Tuhan, itu adalah hal yang gaib, yang kita meyakini inna akramakum indallahi atqakum wa inna dina indallahil Islam. Itu adalah ajaran kita. Siapa tahu teman-teman saudara kita juga punya ajaran begitu tentang agamanya. Nanti di sanalah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakimnya. Nah, kalau misalnya orang Wahabi enggak, dia yang menghakimi di dunia ini. Ya ini neraka ini. Tahlil, kufur. Ini katanya ngaben apa? Ngebanten, ngasih sesajen tuh sama ini. Itu musyrik. Siapa itu yang di atas Gunung Merapi atau Gunung Semeru disepak sama Wahabi? Padahal kalau orang NU yang nemu itu langsung dimakan. Nah, Nahdlatul Ulama sebagai pelembagaan ajaran kasih sayang Wali Songo inilah yang menjadi apa namanya perekat bangsa Indonesia ila yaumil qiyamah. Kalau misalnya NU ini ajarannya kemudian dimasuki oleh ajaran-ajaran yang bukan ajaran Wali Songo, maka keberagaman kita sebagai bangsa Indonesia akan mudah dipecah belah. Kita Indonesia besar, betul, tapi kita dipisahkan oleh lautan. Sumatera dipisahkan oleh lautan dengan Jawa. Sumatera dengan Kalimantan dipisahkan oleh lautan. Sulawesi dan Kalimantan dipisahkan oleh lautan. Maluku, begitu pula Papua, Bali, dan Madura. Tetapi kita disatukan oleh kenusantaraan. Kita berikrar, kita beriktikad untuk menjaga tanah air Nusantara ini dalam keindonesiaan selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara milik kita. Nusantara, Nusantara, Nusantara yang jadi raja
anak Nusantara. Tidak boleh ada orang-orang yang bukan putra putri Nusantara menjadi raja di Nusantara ini. Setuju? Ya caranya apa? Demokrasi ini adalah jalan yang dipilih oleh para the founding father bangsa Indonesia. Agar apa? Agar orang-orang yang bukan Indonesia, yang bukan Nusantara tidak bisa jadi raja di Indonesia. Sejelek-jeleknya anak Indonesia, ini misalnya gini nih, ada turunan Nusantara, tuh boga duit. Ini ada tuh orang asing dari bukan Nusantara nyalon bareng. Ini banyak duitnya. Kira-kira Bapak milih yang mana? Kalau milih ini nggak dikasih duit, milih ini dikasih duit. Pilih mana? Harus digelorakan mulai saat ini. Apabila terjadi hal-hal demikian, maka yang harus kita pilih, wajib hukumnya difatwakan oleh LBM, kita harus memilih, wajib memilih bangsa Indo. Kalau tidak, Pak, demokrasi ini juga membuka celah orang-orang bisa menjadikan raja di negeri kita bukan dari putra putri kita. Ini orang Bali harus hati-hati. Jangan sampai yang jadi gubernur bukan orang Bali. Orang Jatim hati-hati. Awas yang jadi gubernur bukan orang Jatim. Ini demokrasi harus menghargai daripada tanah di mana manusia-manusia itu ada. Yang harus jadi raja di Jatim ya orang Jatim. Yang harus jadi raja di Bali ya orang Bali. Yang harus jadi raja di NTT ya orang NTT. Demikianlah seharusnya menurut Ashabiyah Ibnu Khaldun, di mana politik itu dibangun berdasarkan suara mayoritas demi untuk menjaga hak-hak minoritas. Demikian, wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan sekali lagi buat Al-Mukarram Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Tentu satu suasana semakin hangat. Lebih menghangatkan lagi ketika menikmati kopi yang sudah disiapkan. Jadi monggo ini kopinya bisa dihadirkan supaya lebih rileks. Tentu kita akan membuka satu termin untuk tanya jawab bagi Bapak Ibu yang telah hadir, yang telah rawuh bisa menanyakan sesuatu yang mungkin belum jelas. Kami buka 2 pertanyaan. Oke, Sanidahat Wang yang titian. Pak, oke, Pak Saiful. Oke, monggo. Sanidahat Wang yang titian. Surah Agung. Oke. Ringkas, padat, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nak Agung Agung dari Persaudaraan Hindu Muslim Bali. Ya, mungkin saudara-saudara di sini yang duduk di sini, apalagi keluarga besar PWNU sudah mengetahui saya, mungkin sudah kenal dengan saya. Begitu juga salam kenal guru-guru kami, Bapak Kiai, Bapak Haji, Pak Ustadz, dan saudara-saudara kita semua. Ya, yang pertama ini bertanya dan ngasih saran juga. Nah, yang satu, kita ini dari saya dengar ceramah dari tadi, saya sangat salut, saya sangat ternyuh dalam hal ini. Bahwa kita di sini bersaudara. Benar gak kita bersaudara? Berarti benar ceramahnya ini. Karena apa? Kita kan berasal dari Adam dan Hawa. Ya, kan saudara jadinya kita. Ya, satu Tuhan jadinya. Yang ada di Pancasila itu ya ketuhanan yang Maha Esa. Makanya Tuhan udah usah dibahas lagi. Ayo kita bahas yang hidup-hidup aja sekarang.
apa namanya yang sila ketiga persatuan Indonesia. Ayo kita bersatu, bisa tidak kita bersatu? Ya, kalau kita udah bisa bersatu, hebat kita. Apalagi tadi dibilang orang Bali, harus orang Bali jadi gubernur. Orang Banten jadi gubernur. Bapak-bapak ini sudah jadi orang Bali nggak? Udah punya KTP Bali nggak? Sambun. Benar? Sambun. Berarti berhak jadi gubernur di Bali. Siap nggak? Siap. Benar. Gimana Kiai? Ya harus begitu. Makanya sekarang seperti tadi dibilang, jangan lagi kita bilang saya dari Banten, saya dari Kediri, saya Muslim Bali. Berani tidak bilang Muslim Bali? Ya apalagi di sini. Saya Muslim apa daerahnya sini namanya Haji? Oh Banjar Pekandelan. Saya Muslim Pekandelan bilang gitu. Ngapain takut-takut? Ya. Iya, karena apa? Kita ada bukti, yaitu Raden Ayu Siti Kudijah itu saksi hidup kita, saksi gini kita itu, saksi perjuangan kita. Ayo kita bangkit nanti. Makanya kami sekarang nanti tanggal 10 November ini kita bikin hall. Ayo bantu kita, biar semangat saudara kita umat Hindu, Muslim, Buddha, Kristen. Ayo kita bersatu di sana. Kita memperjuangkan, mudah-mudahan beliau bisa jadi pahlawan. Beliau bisa jadi walinya Allah gitu. Harus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak. Kita di Bali ini harus berjuang sama-sama. Apapun yang terjadi. Karena apa? Di Bali ini adat, budaya, semua ada. Ayo kita bersatu. Sama-samalah. Apalagi sekarang ini di Bali ada upacara, ada Natalan, ada Idul Fitri. Ayo sama-sama. Kita saling menjaga. Seperti masjid, ya pura, gereja, ayo kita sama-sama, kita punya pasukan. Ya lo di Bali nama Jaban, gini pecalang, di Muslim namanya Banser, ayo kita sama-sama menjaga. Karena apa? Kerukunan antar umat beragama kita harus kita jalankan dengan baik, yaitu dengan sila kelima, keadilan sosial. Kita harus adil semuanya. Kita berhak. Apalagi tadi dibilang harus begini. Kita jangan lihat baru dikasih, baru mau memilih. Kalau tidak dikasih, pilih aja yang penting yang baik, itu yang dipilih. Makanya saya bilang jangan sampai salah pilih. Di saat memilih, pilih yang terbaik, yang baiklah dipilih. Setuju nggak? Ya itu yang tadi. Itu waktu yang terbatas. Ya, yang terakhir Pak, begini yang terakhir. Sampai lupa saya. Begini, karena kita ini bilang bersatu, kita kalau bisa kita menyanyi Padamu Negeri, karena kita biar sama-sama kita sama-sama berjanji. Oke? Setuju nggak? Ya, oke, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang aturan matur suksuma sareng Turagung yang sampun memberikan sebuah pernyataan dan nyanyinya nanti dulu, oke? Kita nyanyi. Baik, berikutnya penanya berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pertanyaan saya untuk Perkenalkan nama. Nama saya Purwito, lahir di Jembrana. Buyut saya memang sudah di Jembrana, Bali. Oke, pertanyaan. Pertanyaan saya untuk Yai Alawi. Melihat kejadian pemalsuan makam-makam palsu yang ada di bumi Nusantara oleh klan Balawi, apakah ada di belahan dunia ini gara-gara pemalsuan makam, klan tersebut menguasai suatu negara? Kalau ada mohon dijelaskan, agar di sini ada pencerahan. Kita sudah tahu sebenarnya pemalsuan makam-makam itu adalah ujung-ujungnya untuk mengumpulkan duit. Yang kedua, sejak saya kecil tidak ada di Bali ini namanya Wali Pitu. Saya ingin tanya di kalangan sini, siapakah penemu Wali Pitu yang pertama kali di Bali ini? Saya orang Jembrana, lahir tahun 1975. Rumah saya di Gilimanuk, Banjar Arum Barat. Silakan. Matur suwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, saya tambung ya. Di sisi selatan. Nggih, monggo Bapak. Mic-nya sumber. Satu lagi ya.
Sabar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ian dari Renon, Pak, Majelis Taklim Renon. Jadi saya minta penjelasan dua hal. Yang pertama, ini saya print out ini sekitar tahun 2013, Pak. Ya, ini termasuk saya sampaikan adalah silsilahnya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Jadi di situ ada tertulis beberapa silsilah, kemudian ada penyanding ataupun catatan nasab Sa'adah Ba'alawi. Nah, di sini saya minta penjelasan nanti. Saya bacakan dari yang paling bawah, yaitu Ainul Yakin Sunargiri, kemudian Maulana Ishaq Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Ini dari Ba'alawi, Pak, ya. Kemudian Ahmad Syah Jalaluddin Khan, Abdullah Al-Azamat Khan, Abdul Malik Alwi Ammi Al-Faqih, Muhammad Sohih Mirbat, Ali Kali Kosom, Alwi As-Sani, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Awal, Ubaidullah di sini. Ahmad Al-Muhajir, Isa Ar-Rumi, Muhammad An-Nakib, Ali Al-Uraidi, Ja'far As-Sodiq, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali. Jadi saya mohon penjelasan ini karena ini saya print ini asli tahun 2013, Pak, sebelum ada yang viral saat ini. Kemudian yang kedua, jadi kami mohon penjelasan untuk yang biasa kita Fatihah, jadi khususnya untuk Habib Abdillah Ibni Alwi Al-Haddad yang biasanya kita Fatihah itu, mohon penjelasan. Jadi ini ada silsilahnya ke Rasulullah ataupun dari segi keilmuannya saja. Jadi saya mohon penjelasan. Kemudian yang dua ini, kemudian yang terakhir adalah karena kita ini di Bali, jadi seperti disampaikan saudara saya tadi, termasuk ada wali pitu. Jadi saya pernah baca di situs tahun 2013 dulu, bahwasanya yang menemukan wali pitu itu adalah seorang Habib. Saya juga khawatir, ya, mungkin yang ada di Bedugul misalkan ada namanya Habib Umar Al-Maghribi kalau nggak salah. Itu dari guru saya itu pernah mengatakan bahwa itu adalah makomnya Raja Bedugul yang bernama Raden Rohmat. Nah, ini saya juga khawatir juga nanti beberapa waliullah yang ada di Bali ini khususnya itu dihabibkan. Jadi saya itu yang perlu saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup dulu, ya. Jadi yang pertama tadi dari Curah sudah memberikan satu pernyataan untuk mengajak bahwa kita adalah bersaudara. Kemudian yang kedua terkait dengan sebuah keraguan tentang wali pitu dan apakah satu negara akan lenyap atau hilang dalam satu negara gara-gara memang pengumpulan dari ziarah, pengumpulan uang. Nah, ini mungkin tadi juga disampaikan satu silsilah. Monggo, Yai. Yang pertama, Yai Alawi. Nggih, monggo. Silakan. Terima kasih buat pertanyaannya dari saudara kita, Pak Saiful. Yang ditanyakan ini sebetulnya sebuah jawaban yang sangat sensitif dan seksi. Ya, ini sudah masuk dalam tataran politik intelijen. Ya, kita jawab sajalah, kita share ya sedikit-sedikit. Pertama, sebelum saya jawab, saya ingin menghaturkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara saya yang berada di Bali, wabil khusus para saudara saya yang beragama Hindu, wabil khusus pada anak agung. Kami sebagai minoritas di Pulau Bali sudah dirangkul, banyak dibantu dalam berbagai hal, sudah barang tentu. Ini adalah cerminan asli putra-putri Nusantara. Adapun tentang yang ditanyakan tadi, saya ingin kembali menyitir sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW
Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Semua insya Allah hafal hadis ini. Tapi hadis ini bukan hadis biasa. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa dan penjelasannya begitu dalam. Dikatakan man tasyabaha, barang siapa yang menyerupai, maksudnya barang siapa yang memiliki tasyabuh, memiliki sifat-sifat, perilaku, karakter sebuah kaum, sebuah kelompok, fahuwa, kalimatnya fahuwa, berarti kalimatul muqayyad, diikat oleh Nabi, pasti, kata Nabi, dia termasuk bagian itu. Tahun 2009 sampai tahun 2015 yang kita temukan data bahwa di tanah Filistin atau Palestina yang kita sebut sekarang dengan negara Palestina terdapat pembangunan makam-makam palsu sejumlah 5.000 makam. Dari tahun 2009 sampai tahun 2015 yang baru ketahuan dan bisa dibongkar baru 500 makam. Dan makam-makamnya kosong semua. Sekarang kita bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Kalau kita mengacu kepada hadis ini artinya ada kesamaan gerakan, ada kesamaan pola. Man tasabah bi kaumin. Jadi kita artikan siapa saja, kita ringkas saja hadis ini, siapa saja yang berperilaku, yang memiliki sifat, karakter bikaumin, kita artikan sama dengan bangsa Zionis Israel, maka dia sudah termasuk bagian itu. Ini kan indikasi yang luar biasa dari Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi kan tidak mungkin sekarang salah untuk menyampaikan sesuatu. Beliau ini yang disampaikan semuanya adalah wahyunya ilahi. Jadi pasti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah sebuah kebenaran. Tinggal bagaimana caranya kita sekarang memahami setiap sabda-sabda Nabi ini. Jadi ada kesamaan pola gerakan antara pemalsuan makam-makam palsu sekarang di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel dengan pemalsuan makam-makam yang terjadi di bumi Nusantara oleh kelompok Ba'lawi. Ada sama, apa yang samanya? Pemalsuan makam. Satu. Kedua, saya belum mendapatkan data yang sahih, yang teruji di antara semua negara yang melakukan pemalsuan pemakam ini hanya terjadi di 2 negara saja. Satu di Palestina, 2 di Indonesia. Sehingga apabila ada selentingan suara-suara dari masyarakat yang mengatakan mungkin, katanya begitu, mungkin Ba'lawi ini adalah agen-agennya Zionis, ya jangan disalahkan juga. Karena apa? Ada kesamaan pola gerakan. Lalu mengapa sekarang Zionis Israel harus melakukan sekarang pembangunan makam-makam palsu? Satu jawabannya, untuk membuktikan eksistensi nenek moyang mereka sudah ada ribuan tahun yang lalu. Agar apa? Agar mudah mengklaim ini adalah bangsa leluhur kami. Dan ini pula yang 100% identik dilakukan oleh kelompok Ba'lawi di Nusantara. Tadi dikatakan wali pitu di Bali. Kan wali itu di Bali bukan hanya 7. Wali pitu, kemudian dibalawikan, hati-hati, nanti bukan jadi wali pitu, wali nipu Ba'lawi itu. Ini ada penipuan, tadi saya sudah bilang pagi-pagi bahkan kemarin kepada Pak Haji Suryadi dan juga pada Romo Kiai, Rais Am kita, saya, Pak Gus Haji Mogi dan juga Ki Imad ingin melakukan pengecekan, penyelidikan, kita ingin check and recheck. Kita ingin melakukan riset bahwa kita perlu rekonstruksi sejarah kembali, terutama makam-makam para ulama, para wali dan tokoh-tokoh yang dihormati di tempat masing-masing, agar tidak dipalsukan. Pada sekarang ini kan sudah kerepotan, Pak, karena mereka dananya begitu besar, kan tidak mungkin sekarang dengan ribuan makam yang dibangun tidak pakai biaya, pasti ada dong yang membiayai, kan begitu. Ya siapa lagi kalau orang-orang yang tidak bermaksud untuk menghancurkan kebudayaan sebuah bangsa, menghilangkan leluhur asli sebuah bangsa.
Apakah kita tahu bahwa sekarang di Israel untuk menghilangkan makam-makam leluhur orang-orang Palestina zaman dulu itu dengan dibangun dengan jalan tol, jalan raya, dibangun gedung, mall. Nanti orang bilang, dulu kakek kamu, buyut kamu makamnya di situ tuh, di bawah mall. Terus kata cucunya, makamnya mana sekarang? Iya, di bawah mall. Bisa jadi bukti? Nggak bisa, karena yang terlihat mallnya. Sekarang kita bilang, mana makam mbah kita? Ini Raden Anu, Raja Anu, diganti Habib Abdurrahman misalnya bin Yahya, jadi Asegaf, jadi Habsi. Padahal nama dulu yang dikenal oleh penduduk asli tidak seperti nama yang sekarang dikenal. Nah, ini perlu ada rekonstruksi kembali sejarah, rekonstruksi sekarang makam-makam ulama. Dan yang kita ingin dilakukan pertama di Bali. Kenapa di Bali? Karena semua mata dunia memandang kepada Pulau Bali. Kalau Bali bergetar, insya Allah dunia akan bergetar. Ini yang ingin saya inginkan dimulai dari Bali. Kita akan kumpulkan semua manuskrip. Kita akan susun. Dan kalau sudah selesai, insya Allah kita akan adakan bedah buku rekonstruksi sejarah Indonesia dimulai di Bali dengan makam Wali-Wali Pitu. Jadi kalau Wali Pitu sekarang yang saya anggap itu hanya Wali Limo atau Wali Panca 5. Padahal lebih dari 7. Yang 2 ini kan baru-baru ini dibalawikan. Kemudian yang lain dibalawikan. Nanti jangan-jangan juga ketua kita Pak Haji Suryadi jangan dulu meninggal kalau saya minta Pak, nanti Bapak dibalawikan. Ya, bahaya. Mereka ini semua dibalawikan karena ingin menguasai Nusantara. Caranya apa? Pertama, bukan dengan membangun makam-makam palsu. Kembali kita mundur kepada abad 19. Ketika VOC, pemerintah Hindia Belanda, begitu kerepotan untuk menghadapi perjuangan yang begitu gigih dari orang-orang muslim yang ada di Aceh. Kemudian turunkanlah Snoek Hurgronje. Waktu itu, Konfederasi Eropa mendidik dengan sangat baik 2 agen. Yang satu untuk menghancurkan Islam di Mekah dengan menurunkan yang namanya Hamper. Ini agen istimewa, agen spesial yang berasal dari Inggris. Dan yang kedua adalah Snoek Hurgronje. Mereka itu satu kelas, satu bangku yang disimpan di 2 tempat yang berbeda. Dan Snoek Hurgronje untuk menghancurkan Islam yang berada di Nusantara. Apa yang dilakukan? Setelah dilihat, oh, orang Islam ini patuh benar sama kiainya. Satu. Maka dibuatlah adu domba antara kiai dengan kiai. Kiai dengan kiai. Lemah. Terpecah belah. Tercerai. Para pengikut-pengikut, para kiai. Pondok ini ikut kiai ini. Pondok ini ikut kiai. Akhirnya bisa dikuasailah Aceh. Dengan taktik licik Snoek Hurgronje. Setelah itu ditariklah ke Betawi karena ada pertempuran, perjuangan yang luar biasa dari para kiai, ulama-ulama thariqah yang berada di Banten. Sehingga ratusan ulama ditembak dan digantung di lapangan. Atas jasa siapa? Atas jasa Utsman bin Yahya. Jadi Utsman bin Yahya itu saya tidak setuju, mohon maaf Kiai. Utsman bin Yahya itu bukan pengkhianat. Tapi pengkhianat sekali. Pengkhianat banget. Bukan cuma pengkhianat. Ditempatkanlah di Batavia yang sebelumnya beliau sudah melakukan ekspansi dulu dari Batavia ke Tanah Priangan, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian mundur lagi balik. Karena daerah-daerahnya ternyata cukup kokoh, cukup kuat akan urusan antara murid dengan kiainya. Mundur, dan ternyata yang paling lemah dan yang paling bisa diprovokasi adalah di Betawi. Dan diangkatlah menjadi mufti Betawi. Dan untuk melemahkan sekarang derajat sosial para kiai yang disebut dengan kiai, ustadz, ajengan, dan sebagainya, maka pemerintah VOC memberikanlah gelar Habib kepada imigran Yaman. Maksudnya apa? Untuk menempatkan bahwa gelar Habib ada gelar yang lebih tinggi dibandingkan para ulama, kiai, ajengan, ustadz yang ada di Nusantara. Satu.
Dua, untuk melemahkan strata sosial para raden, para bangsawan yang sudah memiliki harta kekayaan dan kekuasaan di daerahnya. Sehingga secara otomatis semua para kiai, ustadz, ajengan, raden mas, itu bagus, semua menjadi budak-budaknya habaib. Dan terbukti ajar itu masih terasa dan ampuh sampai saat ini. Betul? Jadi sengaja dibuat untuk merendahkan harkat dan martabat putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Dan ini harus saya sampaikan. Jadi kita tidak perlu menghormati yang namanya Habib, itu nggak ada. Kalau saya menyitir sekarang sebuah hadis qudsi yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Ada sebuah pembicaraan yang sangat indah dan sangat romantis antara Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, fantahlaqas samawati wal minni." Engkau telah menciptakan langit dan bumi untukku. Wana min hada. Lalu aku untuk siapa? Kata Nabi Muhammad. Faqala ta'ala. Kemudian Allah kembali berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, anta waliyan habibi." Engkau adalah kekasihnya dari kekasih-kekasihku. Kemudian Nabi Muhammad kembali berfirman, "Ya Rabb, fa inni minka fa anta man hada." Tuhanku, aku ini khusus untuk dirimu, lalu engkau untuk siapa? Kemudian Allah kembali berfirman, "Fa ana man yusolli alaika ya Muhammad, walau sita ja'altu amron jami'an ilaika." Wahai Muhammad, aku hanya dihususkan untuk orang-orang yang bersolawat kepadamu. Andaikan mau, akan aku berikan urusan orang-orang yang bersolawat, engkau aja yang urus. Kata Allah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Ya Rabbi, la fanta arhamu bimini." Jangan begitu Tuhanku. Sesungguhnya engkaulah yang lebih penyayang kepada umatku dibandingkan diriku. Fa ini abduka do'if. Sesungguhnya aku hamba yang do'if. Yang menarik ada kalimat fa anta waliyun habibi. Engkau adalah kekasihnya kekasihku. Dalam sejarah, dalam riwayat yang pernah saya baca sampai saat ini, saya belum pernah menemukan Allah menyematkan gelar Habib kepada semua nabi dan rasulnya yang kalau kita total 124.315 orang. Tidak pernah mengatakan Habib kepada siapapun, nabi dan rasul, kecuali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang zuriyah palsu berani mencangkok nama Al-Habib yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan disematkan di depan nama mereka. Apa nggak kurang ajar yang begini? Dan kita masih nggak ngeh juga, masih saja cium tangan mereka bolak-balik. Ini kesal. Ya? Apa nggak kurang ajar orang begini? Dan kita nggak sadar dengan konser-konser sholawat yang mereka lakukan, membaca rotib-rotib, membaca maulid yang Nabi, sehingga kita tanpa sadar meninggalkan wiridan-wiridan yang pernah diajarkan waktu di pondok-pondok pesantren, meninggalkan hijib-hijib yang diajarkan oleh guru-guru kita. Betul nggak? Dan masih ada yang kekeh, padahal saya khawatir terdapat aji gendam di dalamnya. Buktinya apa? Masih banyak orang yang masih mau baca ratiban, maulid atos dan sebagainya. Menghargai mereka di atas menghargai guru-guru kita yang telah mengajarkan sepanjang hidup mereka, sekuat mereka, menyampaikan ilmu agama pada kita. Dan mereka ditempatkan di bawah kita. Inilah penyematan gelar Habib itu sangat jahat dan berbahaya. Kalau mau ya jangan panggil Habib, panggilnya apa tuh ya? Khobab gitu. Ya penipu gitu.
Ya bagaimana kita bisa mencintai mereka? Uang mereka sudah banyak tipunya. Yang ditipu siapa? Yang paling banyak korban siapa? Warga Nahdlatul Ulama. Sudah kewajiban kita untuk menjaga warisan ini, warisan para wali songo. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kita mau anak cucu kita jadi korban mereka nanti? Ya jelas gak mau. Karena itu kita harus mengambil kesempatan yang baik ini dengan wasilahnya guru kita semua, Kiai Haji Usman, Kiai Haji Madudin Usman dengan tesis awalnya yang begitu booming, menggemparkan bumi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man futiya babu minal khairi fa'in taizu fa'innahu la tatibatu jaku anhu." Barang siapa orang yang dibuka pintu-pintu kebaikan olehnya, maka cepatlah segera mengambilnya, karena ia tidak tahu kapan pintu itu akan segera ditutup bagi dirinya. Ini bicara kesempatan. Kalau kita ingin membangun kembali, merekonstruksi sejarah, kemuliaan, keagungan Nahdlatul Ulama, mengangkat kembali derajat-derajat kayak kita, inilah saatnya. Karena itulah dibentuklah PWI Laskar Sabilillah. Dan inilah berhubungan dengan Hari Santri. Kan dengan tafsir gampang mas, santri teh matahari, san matahari, tri teh 3. Inilah gerakan matahari ketiga. Kenapa? Cahaya PBNU sedang redup, Jatman sedang redup. Pindah kemana? Pindah kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi gerakan ini adalah gerakan matahari ketiga. Jadi jangan kaget kalau ke depannya cahaya kita betul-betul mampu menyinari orang-orang yang selama ini belum mampu melihat kebenaran dengan sebenar-benarnya. Mungkin begitu Pak Saiful, hatur nuhun. Dan untuk masalah silsilah tadi, monggo disambung oleh Kang Tubagus Mogi. Tes. Oke. Tes. Atur nuhun sangat tentang pertanyaan masalah silsilah. Saya Hasyim Asy'ari. Ini kami punya pegang data. Dibelokkan ke Ba'alawi itu oleh oknum Habib bernama Abdullah bin Umar Asyatiri. Dari sumbernya nulis kitab judulnya apa ini? Talkhis. Ya. Artinya silsilah versi ke Ba'alawi tersebut tidak betul sama sekali. Cuman kita perjelas sedikit. Pembelokan nasab Wali Songo ini sudah berjalan dari masa ke masa. Nah, ini namanya kalau secara ilmiah ini menggunakan propaganda argumentum ad nauseam. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak betul, hanya diduga-duga saja, tapi disampaikan terus-menerus berkali-kali sampai hingga disangka benar. Nah, dulu kami pun juga husnuzon dengan versi silsilah Wali Songo ataupun Hasyim Asy'ari ke jalur Asmad Khan Ba'alawi Muasal Yaman. Tapi kemudian di tahun 2022 ketika kita menemukan hasil tes genetik DNA Ba'alawi itu berbeda dengan keluarga Wali Songo dan berbeda dengan keluarga Alawiyin, kita sudah menyatakan nih pasti tidak mungkin betul versi Wali Songo itu ke jalur Asmad Khan Ba'alawi. Nah, kita juga menyesuaikan dengan hasil Muktamar NU ke-31, hasil tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukannya. Nah, jadi dari hasil tes DNA ini, genetik Ba'alawi itu mustahil keturunan Rasulullah, itu mustahil. Bahkan secara hasil haplogrup G, itu adalah keturunan garis lakinya Kaukasus, tapi juga bertaut ke Yahudi Khazar Yaman. Nah, ini tadi Kiai Alawi sudah menyampaikan keserupaan dalam hal pemalsuan makam. Ada lagi keserupaan lain itu adalah tariannya. Tariannya pun sama persis, tari Javin itu. Jadi para Said Syarif yang asli di Timur Tengah tidak ada yang benari sama seperti para Habib itu. Jadi hanya Habib Ba'alawi itu model jenis budaya tariannya sama dengan tarian Yahudi. Kemudian secara Quran juga, yang mengaku-ngaku sebagai kekasih Allah itu adalah orang Yahudi. Itu ada di Al-Quran juga. Dan di Quran juga ada keserupaan yang mengaku dengan nasabnya akan selamat di akhirat. Jadi andai kata kena api neraka hanya sekedar hitungan hari, itu hanya orang Yahudi. Nah, begitu juga orang Habib Ba'alawi itu mengklaim dengan nasabnya itu mereka tetap akan husnul khotimah.
Dan apabila ada yang mengkoreksinya disebutnya iblis. Nah itu nggak benar. Jadi yang benar sabda Rasul kan, andai Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Jadi yang asli itu ya, andai kata berbuat salah harus tegakkan keadilan. Jadi tidak betul kalau kita mengkoreksi Habib maka kita disebut iblis, itu nggak betul. Itu menyalahi sabda Nabi. Jadi dari gelarnya, dari sombong rasisnya, dari mengaku sebagai kekasih Allah, tariannya, dan hasil genetiknya itu mereka mustahil turunan Nabi. Nah, kemudian karena keluarga Wali Songo ini alhamdulillah ada yang genetiknya family matching. Memang kalau Wali Songo kan kita bersilsilah itu parental. Kita tuh tidak membeda-bedakan turunan garis laki, garis perempuan. Alhamdulillah dari family matching ini memang ada ke Nusantara, ke bangsa lain, ke Alawinnya pun ada, alhamdulillah. Maka kita menggunakan data versi lain, menggunakan manuskrip-manuskrip yang data internal Nusantara dikolaborasi dengan data eksternal Nakib internasional. Nah, untuk jalur Syekh Hasyim Asy'ari di situ kan ada nama Ishak. Nah, udah gitu ada nama Jaka Tingkir. Nah, Jaka Tingkir Pajang ini, jadi kita kalau meneliti silsilah jangan langsung lihat atas, tapi lihat lelur yang terdekat dulu. Nah, di lelur terdekat itu jadi kita runut ke atas baru. Sultan Hadiwijoyo Jaka Tingkir itu tidak betul bernasab kepada Maulana Ishak. Jadi ada tokoh yang sama-sama bernama Ishak tapi beda jalur. Jadi kalau Maulana Ishak yang leluhurnya Sunan Giri itu adalah jalurnya yang kami luruskan adalah ke jalur Al-Jalani Al-Hasani. Karena berdasar data serat wali sana, Maulana Ishak tersebut bukan anak Jumadil Kubro, tapi menantu Jumadil Kubro. Jadi kalau Ishak leluhur Sunan Giri, nasabnya bukan ke jalur Al-Kazimi Al-Husaini, tapi nasabnya ke Al-Jalani Al-Hasani. Karena kita menggunakan data contohnya serat wali sana, kemudian serat Ratu Jogja, kemudian serat Sarasilah leluhur Ing Kadenurjan Jogja, data internal Nusantara dikolaborasikan dengan data eksternal, itu data Malaka sama data Maroko. Jadi sudah diisbatnya oleh Nakib negeri Maroko. Nah, untuk jalur Sultan Hadiwijoyo, jalurnya Ishaknya itu bukan Ishak yang ke Maroko. Nah, jadi kalau Sultan Hadiwijoyo itu bin Kebo Kenongo dalam data internal dulu. Jadi dalam ilmu sejarah itu ada patokan kita menggunakan data yang mana dulu. Jadi menggunakan data negeri muasal. Nah, itu sebutannya negeri data mayor. Jadi kalau Sultan Hadiwijaya itu di Pajang, maka kita gunakan dulu data Jawa Tengah. Nah, kalau Hasyim Asy'ari kan beliaunya sudah di Jawa Timur. Nah, jadi kalau menurut leluhurnya beliau yang ada di Jawa Tengah, kita menggunakan data internalnya yang ada di Jawa Tengah. Nah, namanya data mayor. Atau kalau dalam ilmu satu menggunakan kesaksian ahlul baladnya dulu. Nah, jadi dari Jawa Tengah itu, sedangkan kan Sunan Giri adanya di Jawa Timur, Syekh Hasyim Asy'ari di Jawa Timur, tapi Jaka Tingkirnya adanya di Jawa Tengah. Kan runutnya kan nggak langsung Hasyim Asy'ari langsung ke Maulana Ishak, tapi ada Jaka Tingkir dulu. Maka kita cek ke data Jawa Tengah. Nah, dalam data Jawa Tengah itu Sultan Hadiwijoyo Jaka Tingkir nanti memang cicit daripada nama Ishak, tapi Ishaknya bukan Maulana Ishak yang ke Sunan Giri. Jadi Sultan Hadiwijoyo Jaka Tingkir bin nama aslinya adalah Abdurrahman bin Kebo Kenongo aliasnya Abdul Aziz bin Handayaningrat alias Abdul Fatah bin Ishak. Tapi Ishak ini bukan Maulana Ishak leluhur Sunan Giri. Karena ini adalah Ishak Pangeran Petak yang anak daripada Muhammad Syamsu Tabriz bin Jumadil Kubro. Nah, ini kita mengkolaborasi data antara data Jawa Tengah dengan data Cirebon. Nah, Cirebon sama Banten tuh juga keturunan Hadiwijoyo tapi garis perempuan. Karena Sultan Hadiwijoyo Jaka Tingkir Pajang memiliki putri bernama Nyimas Gampok Angroros, Permaisuri Raja Cirebon Panembahan Ratu, dan juga memiliki cucu perempuan. Kan jadi Jaka Tingkir punya anak Pangeran Benowo, punya putri Ratu Mas Hartati alias Nyai Gede Wanagiri. Jadi Wanagirinya itu karena nunggak semi tafaulan dengan nama leluhur yang ada di Bali, Wanagiri itu. Nah, itu adalah ibunda Sultan Banten yang keempat. Nah, artinya kita simpulkan Ishaknya itu bukan Ishak yang ke jalur Sunan Giri, tapi Ishak bin Syamsu Tabriz bin Jumadil Kubro. Itu ada di atas Carubkane Carang Satus. Jadi demikian kita sudah bisa meluruskan silsilah Hasyim Asy'ari adalah ke jalur Al-Kazimi Al-Husaini, bukan ke jalur Ba'alawi muasal Yaman. Nah, ini kita harus jaga silsilah tokoh-tokoh Nusantara jangan sampai dibelokkan ke Ba'alawi, terutama di Bali ini.
Kan sudah ada pahlawan nasional dari Bali, I Gusti Ngurah Rai. Jangan sampai seperti pahlawan nasional Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Kalau nggak kita jaga, nanti kedepannya bisa-bisa jadi Habib Gusti Ngurah Rai nantinya. Oke. Nah, sekian dari kami.